Hai guys, jumpa lagi bersama saya Maria Rosliana Anesti, kelas 2C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kali ini saya akan menjelaskan dari buku yang saya review, buku ke-12 Sosiologi Komunikasi. Selamat menonton. Di sini akan dijelaskan tentang politik bantuan luar negeri. Studi Palgrave dalam komunikasi untuk perubahan sosial. Komunikasi untuk perubahan sosial atau CSC adalah bidang akademik yang ditentukan penyelidikan yang secara eksplisit bersifat transdisipliner dan yang telah dibentuk oleh berbagai masukan teoritis dari berbagai tradisi. Dari sosiologi dan pengembangan studi gerakan sosial, memanfaatkan communication, informasi dan media dalam perubahan sosial menjadi dasar bagi industri global yang didukung oleh pemerintah, agen bantuan pembangunan SIS, yayasan, dan LSM internasional dan lokal. Itu juga merupakan dasar untuk berbagai investasi di tingkat akar rumput dengan komunika partisipasi proses dan media komunitas melalui perbedaan, melalui pemberitaan kesadaran, mobilisasi masyarakat, penguatan pemberdayaan, dan berkontribusi pada perubahan lokal. Seri ini tentang komunikasi untuk perubahan sosial sengaja memberi ruang bagi tulisan-tulisan kritis di CSC, teori, praktek, kebijakan, strategi, dan metode. Itu mengisi celah di lapangan dengan mengeksploitasi pemikiran baru, kritik kelembagaan, dan metode inovatif. Berikutnya akan dijelaskan dimensi baru dalam politik gambar dan bantuan. Koleksi yang diedit ini mengacu pada penelitian interdisipliner untuk dieksploitasi dimensi baru dalam politik, citra, dan bantuan. Sementara pembangunan komunikasi diplomasi publik adalah bidang penelitian yang mapan. Ada sedikit beasiswa yang berusaha memahami bagaimana kedua bidang tersebut terhubung satu sama lain. Namun, doktrin pembangunan nasional di Amerika Serikat, Inggris, dan tempat lain meningkat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa mereka terintegrasi dan harus menjadi lebih terintegrasi di tingkat strategi nasional. Demikian pula ambigu konsep seperti kekuatan lunak dan merek nasional sugestif perubahan dalam cara negara merepresentasikan identitas dan kepentingan mereka satu sama lain. Komunikasi di persimpangan pembangunan, diplomasi publik, dan soft power. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengembangkan landasan teori bagi Underbetter berdiri persimpangan antara diplomasi publik atau PD dan pembangunan komunikasimen atau DEFCOM. Kedua bidang tersebut melibatkan teori pengaruh atas perubahan sosial di luar negeri. Apakah perubahan itu attitudinal, perilaku, atau sosiopolitik. Keduanya melibatkan transfer sukarela sumber daya, misalnya uang, pengetahuan, dan teknologi dari seorang aktor prememotivasi tujuan atau agenda tertentu pada kelompok atau organisasi untuk negara asing. Kedua berupaya untuk merangsang dan memberikan hasil kebijakan yang diinginkan melalui masyarakat sipil dan sektor swasta yang aktif, dan kebudayaan pada akhirnya mendukung apa yang diyakini mewakili kebaikan bersama. Keduanya adalah strategi, terencana, dan disengaja. Selanjutnya, baik DEFCON maupun PD bisa dibilang diposisikan sebagai alat kekuatan lunak. Bisnis branding bilateral. Misi dari investasi pembangunan global adalah untuk menguntungkan donor dan komunitas penerima melalui perubahan sosial yang strategis dan konstruktif. Masyarakat penerima berharap untuk meningkatkan kondisi sosial dan politik, sementara komunitas donor berharap untuk diakui dan dihargai untuk alokasi sumber daya mereka. Donor mempromosikan minat mereka melalui merek investasi mereka yang cara yang dirancang untuk menarik publik perhatian.
Argumen ini dibangun di atas payment, artikulasi bangsa branding sebagai cara untuk menggunakan soft power melalui bantuan yang dipublikasikan program meningkatkan potensi masalah dengan proses dan hasil dari pengembangan. Saya menempatkan branding bilateral sebagai produk pembangunan investasi melalui analisis yang ditargetkan dari bahan-bahan bilateral yang dominan, penggunaan logo yang terkait dengan lembaga nasional atau program bantuan mereka. Saya mengeksploitasi hubungan antara pengembangan branding dan bisnis pendekatan beresonansi dengan privasi yang muncul di lapangan. Pertimbangkan menghadapi konsekuensi dan melibatkan pengembangan yang efektif dan etis program. Sedangkan bidang pembangunan telah berkembang dalam ruang lingkup untuk mempertimbangkan kolektif yang disengaja dan konstruktif dari gerakan sosial dan sipil organisasi. Dalam penelitian ini saya fokus pada implikasi banding bilateral oleh lembaga donor kaya, latar depan pentingnya dinamika kekuasaan dalam menempatkan praktik pembangunan secara tertib untuk menggarisbawahi pentingnya politik. Perkembangan neoliberal dan pembaharuan negara bangsa. Pada tahun 1990-an, Bank Dunia atau WB dianggap oleh beberapa orang yang paling berpengaruh permasuk utama teori dan strategi pembangunan. Memperkenalkan pergeseran dalam kerangka konseptualnya untuk berkembang. Paradigma baru dijabarkan dalam berbagai dokumen dan pidato licik oleh Presiden Bank Dunia James Wolfenson, menambah pidato Bank fokus sebelumnya hampir eksklusif pada kebijakan pertumbuhan ekonomi makro dan disebut sebaliknya untuk integrasi yang lebih besar dari faktor politik dan sosial dengan tujuan ekonomi sebagai bagian dari kerangka pembangunan komprehensif. Yang pasti pendekatan keseluruhan Bank Dunia untuk pengembangan tetap berakar kuat pada strategi berbasis pasar. Namun kerangka baru menekankan bahwa mekanisme pasar dan reformasi membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah nasional untuk menjadi sukses dalam memajukan tujuan pengembangan. Penemuan kembali negara bangsa sebagai aktor penting dalam pembangunan sebagian besar telah diabaikan atau dalam beberapa kasus benar-benar disingkirkan, dirindukan oleh sarjana komunikasi pembangunan.